Selamat malam Om Tante. Aduh, selamat malam. Nih muka-mukanya ceria sekali, segar-segar sekali. Nah, kita hari ini akan seperti biasa di hari Kamis ini. Temanya tuh melawan hikmat dunia dan mengalahkannya. Akan dipimpin oleh Pendeta Roni. Nah, yang melayani hari ini akan ada dari Komisi Remaja bersama dengan teman-temannya yang sepantaran dan seumuran. Yang muda-muda, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. PS Gracia, benar, dan Kolintang Serafim. Halo Kolintang. Nah, kan semuanya cantik-cantik, semuanya sepantaran dan semuanya seumuran. Jangan gitu, beneran loh ini loh. Lo kok malah diketawain. Nah, jadi kita akan mulai kolintangnya. Kita mulai MPS-nya dengan sebuah pantun. Ada kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat malam Bapak dan Ibu, yuk bisa semangat, jangan lesu. Nah, kita mulai sambil berdiri, kita akan nyanyikan lagu pertama kita dari PKJ 7, Bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, ini juga Kak Yohana sepantaran dan seumuran juga. Masih jiwa-jiwa muda biar semangat semua. Ayo kita mulai lagu pertama kita. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bernyanyilah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Nah, sebelum kita melanjutkan acara kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama di MPS pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan untuk bernyanyi bersama, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau pimpin jalannya acara MPS hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Kau pimpin juga Pendeta Roni yang akan menyampaikan firman-Mu, agar segala yang ia ucapkan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu semuanya sehat kan? Sehat dong, bisa datang ke sini pasti semuanya sehat. Nah, kita percaya bahwa salah satu anugerah Tuhan yaitu kesehatan yang kita bisa rasakan. Kita bisa berkumpul, kita bisa nyanyi bersama, kita bisa mendengarkan firman bersama-sama.
Nah, mari kita nyanyikan lagu berikutnya, KJ 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Jurang yang penuh jerat terancam jiwaku. Anugerahku Pegang erat dan aman pulangku. aman pulangku. Ku dapat janji yang teguh. Yang Ku harap sabdanya. terhadap sabdanya, Dan Tuhanlah perisaiku Tuhanlah tetap selamanya. Perisaiku. tetap selamanya. Ya. Nah, hari ini kan kita akan membahas tentang tadi hikmat dunia yang terinspirasi dari tokoh John Sung. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu John Sung siapa? Atau sering oh Mika mah tahu, tadi dia udah cerita-cerita, dia udah tahu. Ada yang tahu? Ada yang tahu lagi? Wah, ternyata tidak ada yang tahu. Nah, John Sung ini mohon maaf kalau saya salah nyebut namanya ya. Ini soalnya darah Tionghoa saya ini cuma tinggal setetes. Jadi pasti saya kalau nyebut salah. Jadi kalau mimisan itu saya udah hilang tuh darah Tionghoanya. Nah, John Sung itu terlahir dengan nama John Song Xiang Jie atau Sun Xiong atau lebih dikenal sebagai John Sung. Nah, itu lebih gampang nih John Sungnya nih. Susah sekali ya. John Sung dilahirkan di desa Hongchek. Nah, ini juga saya nggak ngerti bacanya. Di wilayah kota Putien, Provinsi Fujian, RRT pada tanggal 27 September 1901. Oke. Nah, kemudian ini Om cerita. Oke, saya singkat aja nih Om. Pembukaan biar cepat. Nah, oke. Nah, karena dia sedang mengabarkan Injil, singkat cerita dia mendapatkan beasiswa dari gereja Metodis untuk belajar di Amerika Serikat. Nah, upayanya dimulai dari berkeliling RRT dari tahun 1927 sampai 34. Mulai tahun 1935, Sung memulai perjalanan penginjilannya di Asia, meliputi Filipina, Singapura, Thailand, dan juga Indonesia. Sung meninggal karena penyakitnya, tuberkulosis usus, kalau saya tidak salah baca, pada tanggal 18 Agustus 1944 dalam usia 42 tahun. John Sung mungkin telah tiada, tapi api yang dia nyalakan untuk Asia tidaklah padam, sehingga banyak yang menjuluki dia dengan obor Allah di Asia. Nah, lebih lanjutnya, ini ntar Pak Roni yang akan jelasin. Kalau saya yang jelasin, udah mulai ngaco lagi ntar ujung-ujungnya. Jadi yuk kita siapkan hati kita dengan kita menyanyikan PKJ
245. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui jiwaku. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui jiwaku. Hai saudara, bila jiwamu haus, yang fana jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Selalu bisa terjadi kesalahan. Jadi saya sudah menyiapkan sebetulnya dalam format PowerPoint, jadi tinggal dicolokin. Ternyata ketinggalan, saudara-saudara, USB-nya, flash-nya. Jadi untung saya bawa barang besar ini sehingga saya masih bisa ngintip. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh dihimpunkan pada saat ini di dalam persekutuan malam puji dan sabda. Kami mau belajar tentang bagaimana sepatutnya kami selaku anak-anak Tuhan, sebagai para pengikut Kristus, kami bertindak, kami bersikap di dalam menjalani kehidupan di dunia dengan berbagai godaan dan tantangannya. Mampukan kami untuk memberi diri kami dipimpin hanya oleh Sang Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, sehingga dengan hikmat-Nya kami boleh menemukan kebenaran firman Tuhan, baik melalui riwayat hamba-Mu John Sung, juga dari teks Alkitab yang akan kami baca bersama. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, tadi Robert sudah mulai ya dengan mengintroduce tokoh di dalam cerita kita pada hari ini.
orangnya seperti itu model rambut tahun 30-an di Tiongkok pada saat itu. Ya. Jadi rada beda, tidak ada jambulnya seperti saya, saudara. Ya. Ya, jadi saat itu ada keluarga pendeta Metodis, zaman itu hiburan kan masih sedikit ya. Jadi pendeta Metodis ini hiburannya bersama istrinya adalah melakukan apa yang tertulis dalam Kejadian 2, beranak cuculah. Anaknya ada 10, saudara. Ya. Nah tadi tahun yang disebut oleh Robert, tahun 1901 itu lahir anak ke-6. Anak ke-6 namanya itu Song Xiangji ya, atau Sung Xiongge. Lalu dia punya nama panggilan kesayangan Yuun, bukan Soun. Saudara ya, rada beda sedikit. Ya. Yuun itu artinya kasih karunia Allah. Nah apa yang terjadi dengan anak yang bernama susah disebut tadi? Ya. Yang kita akan panggil dengan nama kesayangannya Yuun ini. Jadi pendeta Sung, ayah Yuun ini dia adalah pendeta atau gembala jemaat dari gereja Metodis di Hongchek. Tapi tahun 07, jadi ketika Yuun berumur 6 tahun, dia ditugaskan untuk memimpin sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab milik gereja Metodis di kota Hinghua. Dan karena itu mereka sekeluarga terpaksa harus pindah ke sana. Nah karena pekerjaannya, maka seringkali pendeta Sung dia harus meninggalkan keluarga, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dan itu mengharuskan Boksunyo, kalau orang Hokkien bilang begitu ya, Nyonya pendeta ini harus kerja keras. Dia bekerja di sawah untuk menambah penghasilan keluarga itu. Jadi ada banyak pergumulan yang mereka hadapi, terutama memang di bidang ekonomi. Dan begitu beratnya sampai satu saat pendeta Sung dia pernah berpikir untuk meninggalkan panggilannya sebagai hamba Tuhan. Karena kesulitan keuangan yang begitu besar. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan menyapa dia lewat Amsal 3 ayat 5 yang mengatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lalu dalam doanya itu, Boksu Sung dia merasa mendengar ada suara yang berkata kepadanya, hambaku janganlah takut, engkau ada dalam tanganku, aku tahu kebutuhanmu. Nah pengalaman itu yang kemudian menguatkan pendeta Sung untuk tidak pernah lagi menoleh ke belakang dan meninggalkan, meragukan panggilan Tuhan kepadanya untuk melayani sebagai hamba Tuhan. Ketika Yuun berumur 8 tahun, tahun 1909 ada rangkaian kebangunan rohani di daerah Hinghua. Yuun dia hadir dalam kebaktian Jumat Agung. Dan ada khotbah saat itu yang tidak pernah bisa dia lupakan. Jadi khotbahnya mengangkat peristiwa pergumulan Yesus mulai dari Taman Getsemani sampai penangkapannya. Bercerita tentang pengkhianatan Yudas, bercerita tentang sifat pengecut Petrus dan murid-murid yang lain serta kesengsaraan Yesus sendiri. Dan itu semua dilukiskan dengan sangat jelas
Perkataan hamba Tuhan yang berkhotbah saat itu menikam hati setiap orang yang hadir dalam kebaktian itu. Ketika ia menyamakan jemaat yang hadir dengan Petrus, dengan Yudas, dan seterusnya. Mereka sangat terharu, termasuk Yuun kecil. Roh Kudus bekerja di dalam hati Yuun, di dalam kehidupannya yang kemudian mulai mengalami perubahan dengan kasihnya yang semakin besar kepada Tuhan. Nah, sejak itu Yuun dia punya kerinduan untuk makin serius dengan kehidupan doanya. Ayah Yuun, Pendeta Sung, itu punya kebiasaan pagi-pagi buta, subuh-subuh sebelum matahari terbit, dia keluar rumah dan dekat rumah mereka ada sebuah bukit kecil. Jadi Bok Susung dia naik ke bukit itu untuk berdoa. Tapi pintu rumah juga tidak lama kemudian terbuka lagi. Karena ada makhluk kecil yang keluar dari rumah itu. Yuun dia mengikuti, dia menyusul ayahnya pergi ke bukit itu untuk berdoa bersama. Jadi disitulah Yuun dia belajar tentang kehidupan doa. Tapi seperti pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Bok Susung ini rada gampang ngambek, saudara. Dia agak sulit mengendalikan kemarahannya. Jadi gampang marah dia. Dan tabiat yang seperti itu rupanya menurun kepada Yuun. Dan ini yang membuat ketika Yuun bertambah besar, agak sulit bisa ada komunikasi yang baik antara dia dengan ayahnya. Sebab watak keduanya sama-sama keras. Ketoel sedikit bisa marah, saudara. Jadi dicatat bagaimana tongkat bambu ayahnya ini sering digunakan untuk menghajar Yuun. Nah, satu kali sesudah dipukuli oleh ayahnya, Yuun mengintip dari celah-celah kamar kerja ayahnya. Dan apa yang dia lihat? Dia melihat ayahnya sedang menangis. Yuun heran. Dia bergegas masuk menemui ayahnya dan dia bertanya. Dia bilang begini, "Papa, kenapa Papa menangis? Aku yang dipukuli saja tidak menangis. Kenapa Papa yang menangis?" Lalu ayahnya menjawab singkat saja. Ayahnya mengatakan, kasih sayang Allah adalah seperti kasih sayang seorang bapa kepada anaknya. Dan itu cukup buat Yuun untuk membuat dia memahami bahwa tindakan keras yang dilakukan ayahnya adalah justru karena ayahnya sungguh mengasihi dia. Nah, suatu hari diceritakan Bok Susung ini pulang dari perjalanan pelayanan yang cukup jauh. Ketika tiba di rumah dia langsung jatuh sakit karena dia mengidap asma yang sudah kronis dan saat itu sangat parah. Sepertinya tidak ada harapan untuk bisa bertahan. Yuun menangis melihat kondisi ayahnya. Sekarang ibunya yang berkata kepada Yuun, jangan menangis saja, pergilah, doakan ayahmu, Tuhan akan mendengar doamu. Yuun dengan rasa takut, dia masuk ke kamarnya, dia berlutut dan dia berdoa. Dan apa yang terjadi? Tuhan menjawab doa Yuun. Dalam waktu singkat ayahnya sembuh dan penyakit itu tidak pernah kambuh lagi.
Kejadian itu adalah pengalaman yang pertama kali di dalam hidup Yuun, bahwa Tuhan benar-benar hidup dan Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa orang yang mau datang berserah kepadanya. Dan kemudian dalam usia yang masih sangat muda, remaja, mulai tahun 1913 berarti Yuun berusia 12-an. Sampai tahun 1919, ia suka membantu ayahnya di dalam melakukan pelayanan di gereja. Termasuk kalau ayahnya berhalangan, dia juga yang menggantikannya untuk berkhotbah. Dan saat itu dia masih di sekolah lanjutan dan dia mendapat sebutan pendeta cilik. Tapi ayah Yuun waktu itu menganggap bahwa Yuun ini masih tidak pantas untuk menjadi pendeta. Karena tadi wataknya yang masih susah untuk mengendalikan emosinya yang sering meluap-luap itu. Dan karena itu setamat setara SMP lah ya, setamat SMP ayahnya memutuskan supaya Yuun melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Angkatan Laut. Jadi Sekolah Menengah Angkatan Laut ini ada di kota lain, persisnya di kota Fuzhou. Dan saat itu belum ada angkot, belum ada Grab, belum ada Gokar, belum ada bus yang rutin sehingga harus ditempuh dengan jalan kaki. Jalan kaki itu ya kira-kira sekitar 2 hari lah, saudara-saudara. Ya. Dan terjadilah peristiwa yang memang mulai menjadi pertanda bahwa rupanya jalannya Yuun bukan ke sana. Beberapa waktu sebelum dia harus berangkat ke Fuzhou, kakinya bengkak sekali. Dan keluarganya tentu tidak mengizinkan dia untuk pergi. Tapi Yuun yang memang wataknya keras itu, dia berkeras hati juga, dia memaksa untuk pergi. Sampai dia di kota Fuzhou. Dan karena tubuhnya yang sudah semakin lemah, akhirnya dia gagal di dalam ujian. Dia pulang, dia kembali dan dia melanjutkan studi di sekolah menengah atas. Sambil karena dia memang anak yang pintar. Dia menjadi editor surat kabar mingguan di sekolahnya. Dia juga membantu redaksi majalah Kebangunan Rohani yang dipimpin oleh ayahnya itu. Nah, setelah selesai SMA, satu saat Yuun dia menemui ayahnya. Lalu dia berkata, "Papa, saya mau studi ke Amerika." "Gila apa?" Kira-kira begitu respons ayahnya. "Kamu kan tahu, papamu ini cuma pendeta miskin. Dari mana ongkos kamu mau studi ke Amerika?" Tapi Yuun dia tidak putus asa. Dia berdoa. Selama seminggu dia berdoa supaya Tuhan berkenan membukakan jalan. Dan satu hari datanglah surat dari seorang misionaris Amerika yang tinggal di Beijing. Yang menawarkan Yuun untuk studi di Universitas Wesley di Ohio. Dan dia akan diberikan beasiswa termasuk juga makan dan tempat tinggal. Maka Yuun yang menerima surat itu dengan gembira, dia menemui lagi papanya dan mengatakan, "Ini sudah ada jalan keluar untuk biaya studi dan biaya hidupku di sana." Tapi papanya bilang, "Terus kamu mau jalan kaki ke Amerika? Ongkosnya dari mana?" Saat itu orang bepergian antar benua harus pakai kapal laut. Tidak ada ongkos.
Yun dia berdoa lagi. Dan kembali Tuhan mengabulkan doanya. Teman-teman jemaat dan murid-murid ayahnya, mereka mengumpulkan uang. Dan ternyata uang yang terkumpul itu cukup untuk membeli tiket perjalanan Yun ke Amerika. Beres? Belum. Ternyata menjelang keberangkatannya itu diketahui Yun dia menderita trachom, sakit mata. Dan sekali lagi Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Jadi dia ke tukang cukur langganannya. Rupanya poninya udah tambah panjang, saudara-saudara. Ketika mencukurkan rambutnya itu, tukang cukur ini melihat mata Yun. Dan dia tahu kalau Yun menderita trachom. Lalu dia menawarkan untuk mengobati Yun dengan cara tradisional. Peralatannya katanya terbuat dari tulang yang pasti tidak steril, saudara-saudara. Sembuh, saudara-saudara. Dan akhirnya Yun pada tanggal 2 Maret tahun 20 dia berangkat. Dia berangkat setelah dia mengucapkan perpisahan dengan orang tuanya. Singkat cerita, Yun mulai berkuliah di sana. Di Wesley, di Ohio tadi. Tetapi ternyata beasiswa yang dia terima hanya untuk tuition fee, untuk biaya kuliah saja. Tidak ada biaya untuk hidup sehari-hari, untuk makan, untuk pemondokan. Sementara sisa uang di kantongnya itu tinggal $6. Maka Yun harus bekerja. Dia bekerja. Pekerjaan pertama adalah membersihkan toko dengan upah 25 sen per jam. Lalu dia bekerja keras di sebuah hotel. Dan dengan cara seperti itu akhirnya dia bisa mendapatkan upah yang cukup untuk bisa menghidupi dia selama musim panas. Dan selama 4 tahun dia berada, 4 tahun pertama di Amerika dia betul-betul harus banting tulang, peras keringat. Perjuangan untuk melawan kelaparan, kemiskinan dan juga dengan masalah kesehatannya. Tapi di sisi yang lain prestasinya sebagai mahasiswa luar biasa. Jadi dia mengambil jurusan eksakta dengan major fisika dan kimia. Dan di tahun kuliah yang terakhir Yun memang harus berjuang keras. Dan waktu yang dia pakai, yang dia perlukan untuk belajar itu memang membuat dia akhirnya mulai kehilangan waktu untuk menelaah Alkitab, untuk bertekun di dalam doa. Dan itu mengakibatkan kemunduran rohani. Yang juga mengakibatkan berdampak pada perilakunya. Yun bukan manusia sempurna. Di dalam situasi itu dia dicatat dia kan kerja di pabrik. Tapi karena dia butuh waktu ekstra buat belajar, dia mencatatkan diri masuk pada jam kerja di mana dia sebetulnya tidak bekerja. Jadi kalau ini film ada tulisan di bawahnya. Hal ini jangan ditiru. Ya. Lalu juga sekali waktu dan konon memang sekali-kalinya. Yun dia bekerja sama dengan mahasiswa lain melakukan kecurangan di dalam sebuah ujian. Tetapi Tuhan baik. Yun dia bisa menyelesaikan bachelor degree dalam waktu 3 tahun. Sementara umumnya itu diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Dan bukan sekedar lulus. Dia lulus dengan predikat cum laude.
Dia salah satu dari 4 lulusan terbaik di antara 300 lulusan pada saat itu. Dia dianugerahi medali emas, hadiah uang tunai untuk bidang ilmu kimia dan fisika itu. Dia terpilih menjadi anggota sebuah perkumpulan elit Pi Beta Kappa yang cuma bisa diikuti oleh sarjana-sarjana yang terkemuka saja. Jadi dia mulai terkenal. Wajahnya yang culun itu terpampang di banyak surat kabar dengan catatan tentang prestasinya. Mulai berdatangan tawaran untuk pekerjaan dengan kedudukan tinggi dengan gaji yang besar. Tapi akhirnya dia memutuskan tahun 23 untuk menerima beasiswa dari Ohio State University, Universitas Negeri Ohio, untuk studi lanjut, studi S2. Dan dalam waktu 9 bulan dia berhasil meraih ijazah Master of Science-nya. Saat itulah pemerintah Tiongkok mulai melirik, mulai memperhatikan dia dan juga mengirimkan bantuan untuk studinya. Sehingga dia bisa betul-betul memusatkan perhatiannya pada studinya itu. Dan dalam jangka waktu sekitar 1 tahun setelah dia menyelesaikan Master of Science-nya, dia bisa meraih gelar PhD, Doctor of Philosophy. Setahun, saudara-saudara, pinter banget memang. Dan dia lahir dengan kepala lebih besar dari ukuran bayi-bayi seumurnya pada saat itu. Tapi segala nilai gemilang prestasi yang dia peroleh justru membawanya makin jauh dari Tuhan. Dia makin merasa dia mampu, dia bisa. Dan itu membuat mulai kehilangan damai sejahtera di dalam hati dan pikirannya. Nah, satu malam ketika ia sedang menikmati suasana malam, dia terkenang akan kampung halamannya. Saat itulah seolah-olah Tuhan berkata kepadanya, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Nah, keesokan harinya Dr. Yuun ini, dia bertemu dengan seorang pendeta Wilbur Fowler yang berkata kepadanya, pendeta Fowler ini nyeletuk begini, apakah kamu tahu, kamu itu tidak punya tampang ahli ilmu alam. Kamu lebih mirip pendeta. Pendeta itu kemudian menawarkan Yuun untuk studi lagi, studi teologi, yaitu di Union Theological Seminary di New York. Setelah mempertimbangkan Yuun, dia setuju. Dan tahun 1926 dia mulai menempuh studi di sana. Dia mengambil program akselerasi. Yaitu program yang harusnya ditempuh 3 tahun, itu dipadatkan sehingga menjadi 1 tahun. Dia harus memberikan ekstra waktu lebih dari 5 jam setiap hari untuk bisa menyelesaikan studi itu. Tapi di sana Yuun juga tidak merasa bahagia. Sebab dia diajar untuk mempelajari Alkitab dengan memakai akal budi melulu. Jadi saat itu Union Theological Seminary ini memang dikenal sebagai sekolah teologi yang liberal. Jadi pengorbanan Yesus di kayu salib, kebangkitannya itu tidak lagi berarti. Bahkan juga untuk Yuun. Titik balik terjadi ketika awal tahun 27. Yuun dia entah mengapa dia menghadiri sebuah kebaktian kebangunan rohani. Serial meeting. Di sana dia mendengar kesaksian seorang gadis yang usianya baru 15 tahun. Nona ini membacakan kitab suci lalu dia bersaksi tentang kematian Kristus di kayu salib sebagai penebusan. Saat itulah Yuun dia mulai merasakan kembali
kehadiran Allah. Dan sekalipun diejek oleh teman-temannya, tetapi dia kembali menghadiri malam-malam berikutnya. 4 malam berturut-turut dia hadir dalam kebaktian kebangunan rohani itu. Dan tanggal 10 Februari tahun 27, Yuun bersaksi dia mengalami pertobatan yang sejati. Saat itulah Yuun mengganti namanya dengan John. Menurut nama John the Baptist, Yohanes Pembaptis. Sebab saat itu dia dipenuhi dengan kerinduan bahwa seperti Yohanes Pembaptis dia juga mau memberi diri menyiapkan jalan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dicatat dalam memoarnya dia berkata, ini adalah kelahiran baru bagiku. Walau aku telah percaya pada Yesus sejak kecil, tapi ada satu pengalaman baru yang mengubah hidupku. Roh Kudus mencurahiku seperti air pada puncak kepalaku dan terus menerus mengalir gelombang demi gelombang. Nah, sejak pengalaman itu John Sung, nama yang dia pakai, menjadi sangat bersemangat memberitakan Injil. Bahkan sangat radikal. Jadi di kampusnya yang terkenal sebagai kampus teologi liberal saat itu. Dia mulai berkhotbah di ruang kuliah, di kantin dan di mana saja. Ketika ia bertemu dengan teman-temannya. Sampai-sampai rektor seminari dan teman-temannya berpikir John Sung sudah mulai mengalami gangguan jiwa. Dan akhirnya dia dimasukkan secara paksa ke dalam rumah sakit jiwa. Tapi keberadaannya di rumah sakit jiwa tidak membuat John Sung melupakan apalagi menyalahkan Tuhan Allah. Di sanalah dia memakai kesempatan untuk membaca Alkitab dan menyelesaikan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu ayat terakhir sebanyak 40 kali. 40 kali dengan metode telaah yang berbeda-beda dan dia mencatat apa yang dia temukan. Jadi rumah sakit jiwa itulah yang sebenarnya menjadi sekolah teologi bagi John Sung. Tepat 193 hari setelah dia dirawat di rumah sakit jiwa itu dia boleh bebas. Dan saat itu John Sung mengatakan itu adalah ijazah yang paling tinggi yang dia bisa peroleh. Tanggal 4 Oktober tahun 27 John Sung berlayar kembali ke Shanghai. Setelah sekitar 7,5 tahun dia meninggalkan keluarganya. Ketika kapal mulai mendekati kota Shanghai, John Sung bergumul. Lalu dia bangkit kesadaran dalam dirinya bahwa semua ijazah dan tanda-tanda penghargaan yang ia miliki di satu sisi memang sangat penting. Tapi di sisi yang lain itu bisa membuat dia tidak setia akan janjinya kepada Tuhan untuk memberi diri menjadi pekabar Injil. Karena bukankah dengan semuanya itu bisa menjadi jaminan bagi dia mendapatkan pekerjaan yang sangat baik. Menerima upah penghasilan yang sangat besar. Punya kedudukan yang tinggi. Tapi sekali lagi juga bisa membuatnya beralih setia. Maka sebelum kapal memasuki pelabuhan Shanghai, John Sung dia mengeluarkan ijazah-ijazah, medali emas, piagam-piagam penghargaan dan sebagainya dari kopernya. Lalu dia membuang semua itu ke laut. Yang dia sisakan hanya ijazah doktoralnya. Dan itu pun dia
sisakan karena dia mau menyenangkan hati orang tuanya. Sebagai bukti bahwa segala usahanya di Amerika tidak sia-sia. Ia membuang semua itu supaya iblis tidak dapat mencobainya lagi untuk menjadi orang yang terhormat menurut ukuran dunia, menurut hikmat dunia. Dia ingin melayani Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Di Shanghai, dia turun lalu dia melanjutkan perjalanan ke Hinghua menemui orang tuanya. Ayahnya yang mengharapkan John Sung bisa mendapatkan kedudukan yang terhormat, paling tidak bekerja sebagai dosen di universitas pemerintah dan karena itu bisa juga membantu pendidikan adik-adiknya. Kecewa tentu ketika John Sung dia mengatakan, "Papa, aku telah mengabdikan hidupku untuk mengabarkan Injil." Bukan cuma ayahnya, seisi keluarga terkejut. Mereka menangis, mereka kecewa. John Sung bisa memahami hati mereka. Karena itu beberapa bulan selanjutnya dia tinggal di rumah orang tuanya. Menolong mereka, mengerjakan tugas sehari-hari. Dan itu membuat orang tuanya melihat hidupnya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Akhirnya mereka mendukung keputusannya untuk menjadi pemberita Injil. Lalu mulai sekitar tahun 30-an, John Sung mulai berjalan dengan pimpinan Tuhan ke seluruh penjuru Tiongkok, memberitakan Injil keselamatan itu. Tidak sedikit tentu kesulitan yang dihadapi, tetapi kekuatan Allah selalu menyertai dia. Ia juga pergi ke berbagai negara seperti tadi disebutkan oleh Robert. Dan sebelum itu tahun 34 ayahnya Bok Susung meninggal dunia. Saat itu John Sung berada jauh dari kampung halamannya. Dia tidak tahu tentang ayahnya yang meninggal ini. Tapi dia bermimpi. Dan di dalam mimpinya dia melihat ayahnya, papanya berdiri di sampingnya dan berkata, "Anakku, aku telah pergi ke surga. Tetapi masih ada 7 tahun lagi bagimu untuk bekerja dengan semangat untuk kemuliaan Tuhan." Dan itu membekas dalam ingatan John Sung. Dia melayani di Filipina, di Singapura, kemudian dia pergi ke Taiwan, mengunjungi Sarawak, Thailand, Vietnam. Dan saat itulah kesehatannya mulai terganggu secara serius karena TBC yang dia derita. Pinggul dan jantungnya melemah. Sekalipun dia begitu kesakitan, tapi dia tidak berhenti melayani Tuhan. Sebab jika benar penglihatan yang dia dapat dalam mimpinya, ketika ayahnya mengatakan waktunya 7 tahun, dia menghitung bahwa sisa waktu tinggal 2 tahun lagi. Dan masih ada daerah yang sangat luas yang belum dikunjunginya, yaitu Indonesia. Maka tahun 39 John Sung menyeberang dari Singapura ke Pulau Jawa. Dia tiba di Surabaya. Ini adalah kunjungannya yang pertama di Indonesia. Dan di Surabaya dalam waktu 1 minggu dia mengadakan 21 kali kebaktian kebangunan rohani. Berarti 1 hari 3 kali. Saudara-saudara. Berarti orang Kristen di Surabaya atau orang yang tertarik untuk menjadi Kristen itu harus berkumpul 3 kali dalam sehari. Padahal sebagian besar mereka adalah pedagang-pedagang yang tidak pernah tutup toko hari besar sekalipun kecuali sudah malam. Apa yang terjadi?
orang-orang Tionghoa itu dikatakan dan tercatat, mereka bersedia untuk menutup toko-toko mereka, meninggalkan usaha mereka di pasar, supaya bisa mengikuti KKR yang dilayani oleh John Sung. Dan banyak dari antara mereka yang disembuhkan. Oh ya, John Sung juga punya karunia penyembuhan. Tapi dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, saudara-saudara. Dan setelah itu dari Surabaya dia melanjutkan ke beberapa kota, Madiun, Solo, Bandung, Jakarta. Dan untuk ukuran saat itu kalau ada 1.000 orang bisa berhimpun, itu jumlah yang sangat besar. Sampai sekarang juga masih cukup besar tuh. Kalau bisa sekali kebaktian 1.000 orang. Gading Indah belum pernah bisa menghimpun itu kecuali malam Natal. Karena ada pertunjukan. Dan ketika ia tiba di Bogor, karena tidak ada gedung gereja yang cukup besar, orang mendirikan tenda untuk menampung sekitar 2.000 orang. Dan seterusnya. Nah, hasil pelayanannya luar biasa. Dan tanggal 16 Juli tahun 39, John Sung menerima kabar anak laki-laki satu-satunya yang bernama Yosia meninggal di Shanghai. Tentu itu berat buat John Sung, tapi dia tidak meninggalkan apa yang harus dia selesaikan. Sekali lagi tahun itu pada bulan Agustus, John Sung dia kembali ke Surabaya seperti yang telah dia janjikan. Tapi penyakit John Sung makin menggerogoti tubuhnya. Waktu di Surabaya dia berkhotbah sambil berlutut. Karena dia tidak sanggup untuk berdiri lagi. John Sung akhirnya pulang ke Tiongkok. Dia berkumpul dengan istri dan keempat anak perempuannya. Waktu 7 tahun yang dikatakan kepadanya sudah genap. Dia tidak punya alasan untuk menyesal dengan apa yang sudah ia lakukan. Karena dia sudah gunakan waktu yang Tuhan beri itu dengan sebaik-baiknya. Tahun 1944 penyakitnya makin parah dan dia dibawa ke rumah sakit di Beijing. Tanggal 16 Agustus pagi hari John Sung merasa tubuhnya begitu lemas sehingga dia berkata pada istrinya dia rupanya akan mati. Malam itu John Sung memang tidak sadarkan diri. Tapi besok paginya tanggal 17 dia bangun kembali dan segar untuk bisa menyanyikan beberapa lagu pujian bagi Tuhan. Tapi tanggal 18 Agustus pukul 7.07 John Sung mengembuskan nafas yang terakhir. Dia dipanggil Tuhan pada usia yang relatif sangat muda, 42 tahun. Dan kata-kata terakhir kepada istrinya adalah, jangan takut, Tuhan Yesus ada di depan pintu. Apa yang harus ditakutkan? Saudara, itu riwayat John Sung. Kalau Anda mendengar riwayatnya, apa maknanya? Bagi Anda, bagi ibu bapak, saudara-saudara. Sementara di mata dunia, dalam hikmat dunia, keberhasilan diukur dengan berbagai hal yang serba material. Harta, kekayaan, kedudukan, gelar, dan sebagainya. Kita melihat buat John Sung, semua itu pada akhirnya ternyata tidak ada gunanya. Tidak ada pentingnya. Sebab ada hal yang jauh lebih penting, yang lebih berharga dibandingkan dengan semua itu. Anda ingat tokoh Alkitab siapa? Kalau mendengar riwayat John Sung ini. Yang juga satu saat memiliki segala kebanggaan dunia.
Tapi kemudian dia mengatakan, setelah aku bertemu dengan Tuhan, semua itu tidak lebih sampah bagiku. Siapa yang bilang begitu? Rasul Paulus. Terus, ketika saya merenung, mirip banget perjalanan John Sung dengan Paulus. Paulus dia juga pernah ada sampai pada satu titik yang menurut ukuran dunia, dia wah. Tapi dia tinggalkan semua itu. Karena setelah bertemu dengan Yesus, dia tahu apa yang paling penting di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita juga tidak salah memilih tentang apa yang paling berharga, apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Amin.
Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, tidak ada harta yang lebih besar ketimbang penebusan yang telah Allah kerjakan di dalam dan melalui pengorbanan Yesus Kristus, yang membuat kami manusia celaka yang seharusnya binasa karena keberdosaan kami beroleh selamat. Tolong kami ya Bapa, supaya kami dimampukan untuk merespons anugerah terbesar itu dengan benar. Biarlah hati dan pikiran kami senantiasa dipenuhi dengan luapan syukur yang mendorong kami untuk senantiasa memuliakan Tuhan dengan apapun yang kami buat. Kami tentu berbeda dengan hamba-Mu John Sung, sang obor Asia. Dia manusia luar biasa yang Tuhan hadirkan di dalam sejarah kehidupan umat Tuhan. Kami tidak seperti dia, tetapi di dalam segala keunikan keberadaan kami masing-masing, di dalam segala kelebihan, keterbatasan yang ada pada diri kami juga bisa menjadi lilin kecil bagi dunia di sekitar kami, yaitu lewat kesungguhan kami untuk dengan kata dan perbuatan kami terus memuliakan Tuhan, mewujudkan syukur itu lewat kesetiaan kami melakukan kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan di dalam keseharian hidup yang kami jalani. Dengan kerinduan itulah ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara di mana Tuhan tempatkan kami sebagai bagiannya. Tuhan kiranya yang tetap menambahkan hikmat, kekuatan, kesungguhan kepada para pemimpin bangsa kami untuk merancangkan hanya apa yang benar, melakukannya dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa. Khususnya kami berdoa untuk terpeliharanya kedamaian, keamanan, ketertiban menjelang pemilu yang semakin dekat ini. Tuhan juga yang tetap sertai dan pimpin gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat,
termasuk GKI Gading Indah, yang Tuhan utus untuk ikut serta mengerjakan misi Allah, mewujudkan damai sejahtera di muka bumi ini. Tolong agar kami sebagai gereja tidak hanya bersibuk ria dengan diri kami sendiri, tetapi kami makin bersungguh memberi diri menjadi alat-alat damai sejahtera-Mu. Untuk jemaat GKI Gading Indah, kami berdoa Tuhan juga yang sempurnakan baik kegiatan-kegiatan rutin dalam hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksiannya, juga untuk kegiatan insidental seperti retreat pasutri, retreat youth service, juga bulan keluarga yang akan mulai dilakukan bulan Oktober mendatang. Tuhan berkenan sempurnakan semua persiapan yang harus dilakukan, supaya lewat kegiatan-kegiatan itu jemaat Tuhan makin dibangunkan di dalam pertumbuhan spiritualitas sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan setiap kami dengan macam-macam pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa khususnya bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan kelemahan tubuh, dengan sakit penyakit mereka. Tuhan yang topang, Tuhan yang jamah mereka dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa. Tuhan berkenan sempurnakan upaya pengobatan, perawatan yang dijalani. Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan di dalam pembiayaan. Dan di atas semuanya Tuhan peliharakan keteguhan iman, pengharapan, penyerahan baik si sakit maupun keluarga yang mendukungnya. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Roni atas tadi renungannya. Nah Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu berikutnya. Sebentar, lagu Ku Mau Berjalan dengan judul Selamatku. Kita sambil bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Nah, kita nyanyikan KJ 370, Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku kan mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
bersama juru selamat hatiku teguh. Di lembah dan bukit yang berlumpurku, Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu silakan duduk. Oh jangan duduk. Oh jangan, oke. Mari kita kembali berdoa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan pimpinanmu di dalam persekutuan malam puji dan sabda malam ini. Terima kasih ya Bapa untuk apa yang boleh kami alami, kami hayati bersama dalam kesempatan ini. Sebentar kami akan mengakhiri, kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat masing-masing. Maka tangan kasih Tuhan yang juga tetap menyertai kami. Kami boleh tiba di tempat yang kami tuju dengan keadaan baik. Manakala tiba waktunya kami juga akan beristirahat. Tuhan yang tetap memeliharakan kami. Menjauhkan segala mara bahaya, malapetaka. Kami boleh istirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak. Dan esok menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan kerinduan yang terbarui untuk makin memuliakan Tuhan, karena tidak membiarkan pilihan-pilihan kami ditentukan oleh hikmat dunia, tetapi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Saya pikir mereka mau memainkan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Nah, acara MPS-nya sudah selesai, cuman ada pengumuman dari Om Ika. Nah, Selamat malam Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk Pendeta Roni untuk firman-Nya. Kita belajar banyak tentang John Sung ya, dari sejarahnya sampai pelayanannya. Terima kasih juga untuk Kulintang Serafim, jempol 2. Terima kasih Ibu-Ibu, paduan suara Gracia juga seperti biasa. Lagunya tadi syairnya refleksi dari John Sung juga ya, kelihatannya ya. Terima kasih pelayanannya untuk Komisi Remaja, ada Robert Sung dan kawan-kawan. Ya, terima kasih untuk pelayanannya. Bapak Ibu, untuk bulan depan MPS dilaksanakan 19 Oktober hari Kamis. Seperti biasa jam 19.30 itu berkenaan dalam rangkaian bulan keluarga. Jadi temanya nanti adalah My Imperfect Family. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Immanuel Kristo ya, dari GKI Gunung Sahari.
Jadi catat tanggalnya ya, 19 Oktober jam 19.30. Pasti saya ingatkan lewat WA nanti ya. Ya. Itu saja, selamat malam, Tuhan memberkati.